Enzim secara umum merupakan protein yang berperan mempercepat reaksi dalam metabolisme makhluk hidup, sehingga enzim disebut sebagai biokatalis. Sifat-sifat enzim antara lain tidak tahan suhu, peka terhadap pH, dan peka terhadap logam. Suhu semakin meningkat menyebabkan energi kinetik juga meningkat, sehingga terjadi peningkatan tumbukan molekul antara enzim dan substrat. pH mempengaruhi titik isoelektrik enzim sehingga terjadi proses denaturasi protein, dan logam juga dapat menyebabkan pemutusan ikatan peptida pada enzim sehingga terjadi inaktivasi enzim. Berikut disajikan bagaimana enzim itu bekerja dengan menggunakan ilustrasi berikut. Dan kita lihat bahwa di akhir reaksi, enzim akan terbentuk kembali. Enzim diklasifikasikan dalam 6 kelas, yakni 1 oksidoredukase, 2 transferase, 3 hidrolase, 4 liase, 5 isomerase, 6 ligase. Nomor-nomor urutan ini menunjukkan kode enzim. Sebagai contoh adalah glukokinase atau heksokinase yang memiliki kode EC2.7.1.1. Angka 2 di awal itu menunjukkan adalah kelas enzim, yakni transferase. Beberapa istilah dalam enzim antara lain kofaktor, yakni molekul yang mengaktifasi apoenzim menjadi enzim yang aktif. Aktif set atau tapak aktif, tempat bereaksinya antara enzim dan substrat. Dan substrat adalah molekul yang bereaksi dengan enzim. Untuk mengaktifkan apoenzim menjadi enzim, diperlukan kofaktor. Kofaktor memiliki 2 macam, yakni yang berasal dari molekul organik yang disebut dengan koenzim, dan yang berasal dari molekul-molekul anorganik. Beberapa contoh koenzim antara lain tiamin, flavin, dan lain sebagainya secara umum merupakan vitamin. Dan enzim delaktase dehidrogenase memiliki NADPH sebagai koenzim, dan terlihat bahwa NADPH merupakan koenzim yang berbentuk senyawa organik. Selain itu, beberapa kofaktor anorganik merupakan mineral-mineral yang berbentuk logam, dan terlihat bahwa Zn2+ sebagai kofaktor enzim ATPase. Mekanisme reaksi enzim dimulai dari aktivasi apoenzim menjadi enzim oleh kofaktor. Enzim bekerja dengan cara menurunkan energi aktivasi. Di akhir reaksi, enzim akan terbentuk kembali, dan reaksi enzim ini tidak mengubah delta Gibbs maupun konstanta kinetika. Dengan menggunakan model reaksi enzimatik, enzim ditambah substrat menjadi enzim substrat, kemudian menjadi enzim plus produk, maka akan dihasilkan Km, yaitu konstanta Michaelis-Menten.
Penetapan nilai Km dapat ditentukan melalui persamaan garis lurus, dan Km dapat ditentukan pula melalui gradien dari garis tersebut. Konstanta Michaelis-Menten atau Km menunjukkan kecenderungan enzim di dalam mengikat substrat atau afinitas enzim terhadap substrat. Yang pertama adalah teori lock and key atau sering juga disebut sebagai teori Fischer. Kata kunci dari teori Fischer adalah satu enzim hanya untuk satu substrat, dan enzim memiliki sisi spesifik yang cocok dengan substrat. Teori ini mampu menjelaskan spesifitas enzim, tetapi tidak dapat menerangkan bagaimana stabilitas fase transisi enzim. Teori yang kedua adalah teori Injuswit atau disebut sebagai teori Koslen. Hal ini didasarkan atas bahwa perubahan konformasi enzim disesuaikan dengan substrat. Perubahan konformasi enzim sesuai substrat ini menyebabkan enzim dapat mengikat lebih dari substrat. Sehingga kata kunci dari teori Koslen adalah satu enzim dapat mengikat beberapa substrat. Suhu merupakan faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Kenaikan suhu menyebabkan energi kinetik meningkat, sehingga tumbukan antar molekul enzim dan substrat akan meningkat pula, hingga suhu optimumnya. Jika suhu lebih tinggi dari suhu optimum, maka akan terjadi denaturasi protein, sehingga aktivitas enzim menurun bahkan menjadi inaktif. Selain suhu, pH juga berpengaruh terhadap aktivitas enzim. Enzim tidak dapat bekerja pada pH terlalu rendah atau pH terlalu tinggi. Jika pH melewati pH optimum, maka terjadi deprotonasi pada gugus NH3 terminal, sehingga akan merubah konformasi tempat aktif. Hal ini menyebabkan aktivitas enzim akan menurun. Pengaruh substrat terhadap kerja enzim adalah ketika sisi aktif enzim belum bekerja seluruhnya. Penambahan substrat dapat mempercepat laju reaksi. Namun, jika semua sisi aktif enzim sudah bekerja, maka penambahan konsentrasi substrat tidak akan mempercepat laju reaksi. Selain substrat, konsentrasi enzim juga akan berpengaruh terhadap aktivitas enzim itu sendiri. Pada suatu konsentrasi substrat tertentu, kecepatan reaksi akan bertambah seiring dengan bertambahnya konsentrasi enzim. Jika konsentrasi enzim yang digunakan tetap, sedangkan substrat dinaikkan, maka pada penambahan pertama, kecepatan reaksi akan naik dengan cepat. Inhibitor adalah molekul yang bekerja dengan cara menghambat kerja enzim. Ada dua jenis inhibitor, yaitu inhibitor yang kompetitif dan yang non-kompetitif. Inhibitor kompetitif terjadi karena adanya kesamaan struktur antara substrat dan inhibitor terhadap tapak aktif dari enzim, sehingga enzim tidak dapat mengenali lagi. Contoh reaksi inhibitor kompetitif adalah antibiotik jenis sulfa. Telah diketahui bersama bahwa para aminobenzoat atau PABA merupakan substrat dari suatu enzim untuk membentuk asam folat yang merupakan sumber pangan dari bakteri. Antibiotik sulfanilamid memiliki struktur yang mirip dengan PABA, sehingga hal ini menyebabkan sulfanilamid dapat berperan sebagai inhibitor kompetitif pada enzim tersebut. Hal ini berakibat pada pembentukan asam folat menjadi terganggu dan menyebabkan bakteri lisis. Selanjutnya adalah inhibitor non-kompetitif.
Inhibitor non-kompetitif terjadi karena enzim memiliki tapak aktif lebih dari satu substrat yang analog dengan inhibitor, sehingga enzim dapat mengikat substrat dan inhibitor secara bersamaan.